Sahabat Rema yang terkasih, hari ini hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 dalam Pekan Paskah yang ke-7. Kita berada di penghujung novena Roh Kudus. Nah, renungan kita hari ini akan kita ambil dari bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bagian terakhir dari bab 28. Tema renungan kita adalah menjadi bebas mewartakan Injil sebagai tahanan. Sahabat Rema yang terkasih, api pewartaan Injil Paulus tidak terkurung. Ia bebas mewartakan Injil bahkan ketika ia ditawan dan kemudian dikenakan tahanan rumah di Roma. Dikatakan di situ 2 tahun Paulus mengalami tahanan rumah di Roma. Dan juga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, saya mengutip demikian, ia menerima semua orang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia mewartakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Sungguh teruji apa yang dikatakan oleh Paulus. Tidak ada satupun yang dapat merintangi Paulus untuk mengalami cinta Kristus dan mewartakan Injil. Maka Paulus pernah mengatakan dalam sebuah kutipan bahwa mewartakan Injil itu tidak tergantung pada situasinya. Dalam situasi baik bisa mewartakan Injil, situasi buruk pun bisa mewartakan Injil. Karena mewartakan Injil bagi Paulus adalah sebuah kewajiban. Celakalah aku jikalau aku tidak mewartakan Injil. Tubuh Paulus itu bisa terkurung dan tidak berdaya di penjara maupun mengalami tahanan rumah, tetapi hatinya tetap mengalami kebebasan sebagai seorang pewarta. Badan di penjara, tetapi hati itu bebas. Segala medan, segala waktu, dalam segala peristiwa, Injil tetap dapat diwartakan. Dan ini sungguh pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga melalui pengalaman-pengalaman seperti ini, akhirnya Paulus dapat tiba di Roma dan menjadi pewarta Injil di Roma, sama seperti yang pernah ia katakan sebelumnya. Sahabat Rema yang terkasih, penjara itu adalah lambang dari keterbatasan kita sebagai murid Kristus dan pewarta Injil. Sebagai pewarta Injil, kita ini terbatas dari sarana prasarana, terbatas karena medan karya, terbatas karena mobilitas yang kita miliki, terbatas karena kekuatan fisik kita, kemampuan dana kita, terbatas juga dengan rekan-rekan kerja kita yang lain. Namun kembali lagi, semuanya itu tidak dapat menjadi alasan bagi kita untuk berhenti mewartakan Injil, atau alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa api misioner kita, api pewartaan Injil itu sudah semakin lama semakin redup. Mereka semua itu adalah penunjang, bukan penentu. Jangan sampai hati kita itu terkurung pada fasilitas, sarana atau situasi kita, seakan-akan tanpa mereka kita tidak mampu mewartakan Injil. Pewartaan Injil pertama-tama memerlukan hati yang tak terbatas, hati yang bebas tanpa terkurung rasa takut dan rasa kurang percaya. Pengenalan kita akan sabda Allah dan kesaksian iman kita itu adalah hal yang paling pokok dalam pewartaan Injil. Lebih penting dari segala sarana prasarana, situasi dan lain sebagainya. Karena kesaksian kita, karena sabda Tuhan itu sangat menarik bagi orang, sehingga orang ketika kita tidak bisa datang ke tempat mereka, merekalah yang datang ke tempat kita. Melalui Allah, kita dibentuk supaya tidak tergantung pada apa yang kita miliki, sarana prasarana, fasilitas, situasi, tetapi hati kita dibentuk sebagai pewarta yang bebas, yang merdeka untuk boleh mewartakan Injil Tuhan. Sahabat Rema yang terkasih, marilah di dalam novena Roh Kudus hari ini kita mohon kepada Roh Kudus supaya menguatkan semangat kita dalam mewartakan Injil, supaya kita tidak terkurung dalam penjara-penjara seperti ini, supaya kita dibebaskan menjadi orang merdeka untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah kami.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.